Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 229-232. Mendengar ini, ekspresi 5 pengawal lainnya juga berubah drastis, dan mereka melepas pakaian mereka satu demi satu. Seperti yang diharapkan, mereka semua melihat pola seringai yang sangat aneh di perut bagian bawah, dan seluruh tubuh berwarna biru keunguan, tidak seperti hal yang baik. Seorang pengawal mencoba menekan tanda itu, dan pertama kali tidak sakit, tetapi kedua kalinya, jeritan keluar dari mulutnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami?" Pengawal lainnya menatap Li Fugui dengan ngeri ketika mereka mendengar teriakan itu. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kalian semua tahu apa yang saya lakukan. Itu benar. Saya seorang dokter jenius. Saya bisa menyembuhkan penyakit, dan saya bisa meracuni mereka. Semuanya berwarna hijau. Tapi saya tidak tahu, saya diracuni tanpa ada yang memperhatikan. Sepertinya ini masih sangat beracun." Tanpa menunggu orang-orang ini berbicara, Li Fugui melanjutkan, "Adapun saya ingin meminta bantuan beberapa saudara. Jika Anda mau, racun ini secara alami dapat sembuh, jangan khawatir, kamu tidak akan hidup sampai besok pagi." Petik 2. Kamu terlalu kejam." Mendengar kata-kata Li Fugui, beberapa pengawal mengertakkan gigi dengan kebencian di mata mereka. Tetapi Li Fugui mereka telah melihat keterampilan mereka sejak lama. Bahkan jika mereka bertambah, mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Segera seorang pengawal bertanya, "Apa yang Anda ingin kami lakukan?" Li Fugui menyeringai, dan berkata dengan tidak berbahaya, "Carikan saya pakaian pengawal. Selain itu, ada hal-hal kecil lainnya yang perlu beberapa menit, saudara-saudara bekerja sama." Pengawal itu tentu saja tidak mau. Tetapi ancaman Li Fugui nyata. Jadi beberapa menit kemudian, Li Fugui berjalan keluar ruangan dengan pakaian pengawal, dengan angkuh. Setelah sampai di bawah, Li Fugui kebetulan bertemu dengan tim patroli. Pemimpin tim patroli menatap Li Fugui dan berkata dengan dingin, "Kata Sandi." "Kapas," Li Fugui berkata dengan santai. Tim patroli mengabaikan Li Fugui dan terus berpatroli. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Meskipun keluarga Gao sedikit lebih kuat, tidak perlu menjaganya seperti ini, bukan? Mungkinkah ada rahasia besar di rumah ini? Alasan dia keluar sebenarnya karena dia ingin mengetahui realitas keluarga Gao. Jika keluarga Gao hanyalah macan kertas, mereka tidak akan bisa mengalahkan wanita itu Xiao Rongrong. Saat itu, ide Li Fugui menuai keuntungan dari nelayan hanya akan sia-sia. Setelah meninggalkan villa, tubuh Li Fugui seperti hantu, dan dia melintas ke villa lain. Masih ada banyak kamera di lorong villa ini, tetapi Li Fugui mengenakan pakaian pengawal, dan kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Sama sekali seseorang telah menyelinap ke villa. Setelah Li Fugui naik ke atas, dia melihat sekeliling, dan segera dia menemukan bahwa meskipun keluarga Gao kaya, pengawal yang mereka sewa pada dasarnya adalah orang biasa. Dan hanya ada sedikit Lian Jiazi. Jika Anda melihat ke atas, Anda adalah seorang master, dan bahkan lebih sedikit. 1 jam kemudian, Li Fugui hampir mengetahui situasi keluarga Gao. Kecuali beberapa villa di bagian yang lebih dalam, dia belum pernah ke villa lainnya. Di tengah malam, Li Fugui bersembunyi di bayang-bayang. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak dapat menemukan keberadaannya sama sekali. Dia menatap kedua villa di belakangnya, mengetahui dalam hatinya bahwa kedua villa itu adalah pasti di mana orang-orang penting dari keluarga Gao tinggal. Dan Li Fugui bisa merasakan bahwa pasti ada master di dalamnya, lebih besar dari. Setelah berpikir sejenak, Li Fugui merasa bahwa meskipun dia bertemu dengan seorang master, dia dapat mundur sepenuhnya. Dia tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya seperti tokek. Dia berjalan di sepanjang dinding ke sisi salah satu villa di dekat pagar, lalu memanjat. Gerakannya sangat cepat, dan dengan 2 atau 3 pukulan, dia langsung menyentuh sebuah ruangan. Namun, begitu Li Fugui naik, dia mendengar suara percikan air. Li Fugui melihat ke kamar,
Ini jelas kamar untuk wanita, karena ada beberapa potong pakaian dalam wanita di tempat tidur, dan ada suara air yang memercik ke arah kamar mandi. Li Fugui tahu itu wanita yang tinggal di kamar ini ada di dalam kamar mandi. Siapa? Li Fugui hendak meninggalkan ruangan, tetapi baru saja dia mengambil 2 langkah. Dia menginjak benang merah, dan kemudian bel berbunyi. Gila? Kenapa ada hal seperti itu? Li Fugui tahu bahwa dia terlalu ceroboh dan sudah terekspos. Dia tidak berhenti melakukan apapun, mengeluarkan keping porselen kecil dari sakunya, lalu menyalakannya dengan korek api. Segera, gumpalan asap hijau melayang keluar, memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, Li Fugui berguling dan bersembunyi di balik tirai, melihat ke pintu kamar mandi melalui celah. Pada saat ini, pintu kamar mandi didorong terbuka, dan kemudian, seorang wanita cantik berkaki panjang dengan hanya handuk mandi di tubuhnya keluar. Mata wanita itu waspada, dia melihat sekeliling, dan berkata di mulutnya, "Jangan sembunyi, aku sudah melihatmu." Suaranya sangat jernih, dan dia belum terlalu tua, dia seharusnya berusia 20-an. Setelah beberapa saat, wanita itu terisak dan bergumam, "Bau apa ini? Mengapa begitu harum, tidak enak?" Pada saat dia menyadarinya, matanya kabur, dan kewaspadaan di wajahnya menghilang. Li Fugui menghela nafas lega. Untungnya dia selalu membawa obat racikan bernama Mihun Siang, kalau tidak dia harus pergi hari ini. Dupa ekstasi ini adalah sejenis resep ekstasi yang diperoleh Li Fugui dari kitab kedokteran dan Dao. Memiliki efek ajaib, saya tidak dapat mengingat apapun selama periode waktu ini. Li Fugui keluar dari balik tirai, dia menatap wanita yang berdiri di sana secara terbuka, menebak identitas wanita ini di dalam hatinya. Namun, apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa setelah melihatnya, wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut yang kuat, bergegas mendekat, jatuh ke pelukannya, dan berkata di mulutnya, "Kakak Tian, saya akan mengetahui bahwa Anda menang, jangan tinggalkan aku. Kamu akhirnya kembali." Apa-apaan ini? Li Fugui tertegun. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah dupa ekstasi ini juga memiliki efek afrodisiak dan halusinasi? Nyatanya, ini juga pertama kalinya Li Fugui menggunakan ekstasi incense. Nah, sepertinya fungsi benda ini tidak hanya kuat, tapi juga tidak normal. Tunggu, Kakak Tian, mungkinkah itu Gao Tian? Mata Li Fugui berbinar, karena dia adalah wanita Gao Tian, Li Fugui tidak akan sopan. Memikirkan hal ini, napas Li Fugui menjadi panas. Dia memeluk wanita itu dengan erat, dan berkata sambil menyeringai, "Cantik kecil, bagaimana aku bisa meninggalkanmu, wajah?" Xiao Yu memerah, dan dia meninju dada Li Fugui. Kemudian Xiao Yu berkata dengan malu-malu, "Kakak Tian, kamu sangat jahat." Li Fugui merasakan rangsangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia tiba-tiba menjadi seperti binatang, wanita dalam pelukannya ke tempat tidur. Xiao Yu tiba-tiba panik dan berkata, "Kakak Tian, tidak, aku bisa memberikan diriku sepenuhnya kepadamu saat kita menikah." Wanita ini masih bayi. Li Fugui awalnya hanya ingin memuaskan selera buruknya sendiri. Tetapi setelah mendengar ini, dia menjadi lebih tertarik, kilatan panas muncul di matanya, dia bergegas ke depan, dan berkata, "Bukankah itu sama cepat atau lambat, berikan itu padaku sekarang, atau aku akan memberikannya padamu. Aku tidak menginginkanmu." Kakak Tian, kamu, bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain seperti ini? Tubuh halus Xiao Yu bergetar, malu dan gugup pada saat yang sama, melambangkan setelah menolak seksual beberapa kali, dia dengan patuh membiarkan Li Fugui melakukan apapun yang dia inginkan. Li Fugui tidak pernah menikmati perasaan seperti itu, terutama sejak ini adalah wanita Gao Tian. Xiao Yu menggigit bibirnya dan bersenandung pelan, seolah menangis. Namun, suaranya seperti afrodisiak terbaik, membuat darah Li Fugui mendidih semakin menggairahkan. 1 jam kemudian, Li Fugui dengan enggan memanjat dari tubuh Xiao Yu. Bukan karena dia enggan, tetapi karena dia harus kembali, dan jika dia terlambat, dia akan mudah ditemukan. Setelah berpakaian, Li Fugui
Pergi sebelumnya, dia tiba-tiba punya ide, mengeluarkan ponselnya, dan mengambil banyak foto tubuh Xiao Yu dengan sekali klik. Lalu dia memanjat keluar jendela dengan puas dan kembali ke villa tempat dia di penjara. Akan segera berganti shift, dan ketika mereka melihat Li Fugui belum kembali, mereka sangat cemas. Jika masalah ini diketahui, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Untungnya, sebelum mereka berganti shift, mereka akhirnya melihat Li Fugui kembali, dan semuanya segera mereka semua menghela nafas lega dan mengirim Li Fugui kembali ke kamar. Li Fugui berganti kembali ke pakaiannya dengan pengawal yang berpura-pura menjadi dia di kamar, dan kemudian berpura-pura baru saja kembali dari toilet, berbaring di tempat tidur, dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Xiao Yu perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, seru Xiao Yu, dan menemukan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tidak hanya kepalanya sedikit sakit, tetapi kakinya sakit seolah-olah dilipat menjadi dua. Itu saja, Xiao Yu bahkan menemukan sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Di spray, ada bunga plum, seperti jatuh merah. Wajah Xiao Yu menjadi pucat, dia ingat bahwa dia bermimpi tadi malam. Dalam mimpi itu, Gao Tian kembali, dan kemudian beberapa hal yang tak terkatakan terjadi. Sekarang sepertinya ini sama sekali bukan mimpi. Xiao Yu menggigit bibirnya dengan erat. Tidak apa-apa jika Gao Tian kembali. Bagaimanapun, dia adalah tunangan Gao Tian. Tetapi jika itu bukan Gao Tian, tapi dia dibius. Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah keluarga Gao. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, meninggalkan ruangan tanpa mencuci muka dan menyikat giginya, meraih seorang pelayan dan bertanya, "Apakah tuanmu sudah kembali?" Pelayan itu dengan cepat berkata, "Nona." "Xiao Yu, kamu berbicara tentang Tuan Gao Tian, kami tuan muda tidak kembali." Kulit Xiao Yu berubah drastis. Dia mencengkeram dadanya, terengah-engah, ada kemarahan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan di matanya. Dia kehilangan keperawanannya, dan dia bahkan tidak tahu siapa pria yang mengambil tubuhnya itu. Xiao Yu merasa marah dan tidak rela. Barangnya yang paling berharga hilang begitu saja. Yang lain mengatakan bahwa Gao Tian sudah mati, tetapi dia tidak percaya. Dia percaya kakaknya Tian akan kembali. Tetapi sekarang, bahkan jika saudara Tian kembali, apakah dia masih menginginkannya? Sialan, tidak peduli siapa itu. Jangan beritahu aku, atau aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Xiao Yu mengertakkan gigi peraknya dan membuat sumpah beracun. Sisi lain, Li Fugui juga bangun. Tapi dia tidak bangun sendiri, permainan tadi malam sangat mengasyikkan sehingga Li Fugui tertidur lelap. Dia tidak bangun sampai pemuda itu masuk untuk memanggilnya. Li Fugui sangat tidak puas dan berkata, "Baru pagi ini, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Pemuda itu berkata dengan hampa, "Tuan, kami ingin bertemu denganmu." "Tuanmu? Siapa? Bukankah itu Gao Zimin, tuan keluargamu?" Li Fugui meneriakkan beberapa patah kata. Pemuda itu berkata dengan dingin, "Itu adalah putra patriark kita." Li Fugui tiba-tiba menyadari, dan berkata, "Kalau begitu patriark yang kamu bicarakan pastilah patua dari keluarga Gao Anda, bukan?" Pemuda itu tidak menjawab alih-alih kata-kata Li Fugui. Dia berkata, "Ikuti aku." Li Fugui dengan cepat mengenakan pakaiannya, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, keluarga Gao ingin melihatnya sekarang, yang hanya menunjukkan bahwa godaan Millennium Ganoderma lucidum terlalu besar. Keluarga Gao sudah memasuki lokasi syuting. Setelah meninggalkan villa, Li Fugui mengikuti pemuda itu dan selusin pengawal ke villa terakhir. Setelah sampai di ruang tamu villa, Li Fugui melihat-lihat dan melihat Gao Zimin berdiri di belakang seorang lelaki tua berambut putih. Lelaki tua itu pasti lelaki tua dari keluarga Gao. Selain itu, ada beberapa orang di ruang tamu. Salah satunya dengan Gao, seorang pria paruh baya dengan usia yang mirip dengan Zimin, harus menjadi anak kedua dari keluarga Gao. Yang mau tidak mau dilihat Li Fugui untuk kedua kalinya adalah bahwa wanita yang menghabiskan malam bersamanya tadi malam juga ada di sana. "Apa yang kamu lihat? Lihat lagi, aku akan menggali matamu." Xiao Yu sudah dalam suasana hati yang buruk.
Tetapi ketika dia melihat Li Fugui, pria yang dia benci, menatapnya dengan jahat, dia tidak bisa menahan diri, tapi meledak marah. Li Fugui menyentuh hidungnya, tersenyum malu, dan tidak berbicara. Lagi pula, semuanya ada di internet, dan tidak apa-apa untuk mengatakan beberapa patah kata. Dia penasaran, jika wanita ini tahu bahwa dia telah kehilangan keperawanannya padanya, bagaimana reaksinya? Kamu adalah Li Fugui? Anak kedua dari keluarga Gao menatap Li Fugui, dan berkata dengan setengah tersenyum, ku dengar kamu membunuh dua keponakanku yang malang. Li Fugui segera berkata, itu tidak ada hubungannya dengan saya, masalah Anda semua harus tahu seluk-beluknya, tapi jangan salahkan saya hanya orang yang jujur. Putra kedua dari keluarga Gao tersenyum penuh arti dan tidak berkata apa-apa. Li Fugui dengan jelas melihat bahwa ekspresi Gao Zimin tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Nampaknya interior keluarga Gao tidak monolitik. Tuan Gao membelai janggutnya, matanya berbinar, dan dia bertanya, Tuan Li, apakah Anda tahu siapa pemilik Ganoderma Lucidum Millennium yang Anda sebutkan? Li Fugui segera berkata, karena saya telah melihat Ganoderma Lucidum berusia 1000 tahun itu, dan saya bahkan mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tuan Gao berkata tanpa komitmen, ceritakan secara detail kepada kami. Li Fugui sebenarnya menebak apa yang terjadi hari ini. Dalam uraian Li Fugui, alasan mengapa dia bisa melihat Millennium Ganoderma Lucidum adalah karena dia sering pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan dan menyelidikinya. Setelah mendengar ini, lelaki tua Gao berkata dengan penuh semangat, ya, tanaman dan pohon memiliki roh. Setelah ribuan tahun, mereka akan menjadi obat mujarab. Dikatakan bahwa mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia dan menelan intisari matahari dan bulan. Anda dapat melanjutkan, Li Fugui mengatakan. Hal-hal berikut, lagi-lagi tentu saja, dalam cerita, dia menjadi pengamat yang bersembunyi di semak-semak. Persaingan Millennium Ganoderma Lucidum menjadi dua kelompok. Salah satunya adalah Xiao Rongrong, ketua perusahaan farmasi Sihai. Dalam cerita yang dibuat oleh Li Fugui, Ganoderma Lucidum ingin melarikan diri, tetapi kebetulan melarikan diri ke arahnya, dia mengambil sepotong daging dengan tangannya dan menggunakannya untuk merebus obat yang menyembuhkan kanker Presiden Su. Anak kedua dari keluarga Gao naik turun, merindukannya, bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali, tapi itu tidak terlihat seperti cerita, kamu tidak bisa menebusnya, kan? Jantung Li Fugui berdetak kencang, dia hanya memperhatikan naik turunnya plot, dan krisis ada di mana-mana, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak kedua dari keluarga Gao benar-benar akan melihat masalah. Gao Zimin juga mencibir dan berkata, bagaimana Anda membuktikan kata-kata Anda? Li Fugui hanya merentangkan tangannya dan berkata, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak mempercayai saya tidak melakukan apa-apa. Faktanya, kecuali saya menyerahkan Ganoderma Lucidum Millennium kepada Anda. Jika tidak, apapun yang saya katakan, Anda tidak akan mempercayainya. Gao Zimin mengerutkan kening dan berkata, sebaiknya Anda tidak mempermainkan kami. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang menderita. Zimin, jangan ragu lagi. Namun, Tuan Gao disegarkan dan berkata dengan wajah berseri-seri, bagaimana cara mendapatkan ramuan itu sendiri di luar imajinasi orang sebangsa? Hanya orang-orang dari keluarga terkenal yang bisa mengetahuinya. Gao Zimin mendengar setelah mengatakan ini, dia tidak ragu lagi. Tetapi dia segera menatap Li Fugui dan berkata, artinya, pada akhirnya, tidak ada yang mendapatkan Ganoderma Lucidum yang berumur 1000 tahun, kan? Li Fugui mengangguk sedikit, dan berkata, itu benar, tapi saya sering pergi ke gunung, dan hanya saya yang tahu kemana perginya Ganoderma Lucidum yang berusia 1000 tahun. Putra kedua dari keluarga Gao berkata dengan tidak sabar, kalau begitu cepat katakan padaku, jika kamu tidak memberitahuku, percayalah atau tidak, saya akan dibantai sekarang, Anda. Li Fugui tertawa, dan berkata, kalau begitu biarkan seseorang mencobanya. Saya berjanji,
keluarga Gao Anda tidak akan pernah mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu. Orang tua. Itu Gao memandang putra kedua dari keluarga Gao dengan tidak senang, dan menyalahkannya, jangan bicara. Anak kedua dari keluarga Gao tersenyum malu-malu, dengan kilatan kecemburuan di matanya, tetapi dia berhenti berbicara. Pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan Gao Tian? Apakah kamu melihatnya?" Li Fugui merasa sedikit kesal, dan berkata dengan tidak sabar, "Kamu harus bertanya pada Xiao Rongrong dan yang lainnya apa yang aku lakukan. Gao Tian, surga adalah musuhku. Apakah menurutmu aku akan peduli dengan hidup dan mati musuh?" Wajah cantik Xiao Yu dipenuhi amarah, dan dia benar-benar berjalan di depan Li Fugui, menamparkan wajah Li Fugui. Tapi bagaimana mungkin Li Fugui membiarkan Xiao Yu memukulnya? Dia tersenyum, meraih pergelangan tangan Xiao Yu, dan bahkan mengendus dengan hidungnya, berkata, "Baunya sangat enak." Kamu, Xiao Yu menjadi marah karena malu, marah dan mendesak, dan ingin menarik tangannya. Tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dengan panik, dia menendang Li Fugui dengan kakinya, tetapi dia tidak ingin Li Fugui menggunakannya. Meraih dengan tangan yang lain, Xiao Yu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan Li Fugui. Saat ini, wajah semua orang di aula tiba-tiba menjadi aneh. Li Fugui tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkannya. Lagi pula, dia sudah memanfaatkannya, dan itu masih besar, tapi Li Fugui masih menggoda dan berkata, "Kecantikan kecil, mengapa kamu ada di lengan, Bor? Jangan lakukan ini lain kali. Aku akan berpikir kamu menyukaiku." "Diam. Bahkan jika aku suka babi, aku juga tidak akan menyukaimu." Xiao Yu merasa bersalah, dan matanya berubah merah. Gao Zimin menyaksikan calon menantunya dianiaya oleh Li Fugui, dan berkata dengan ekspresi muram, "Li Fugui, lepaskan Xiao Yu." Li Fugui melepaskan Xiao Yu, dan berkata, "Tuan." Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Deng Tuzi, aku akan membunuhmu, tanpa diduga. Xiao Yu merasakan pedang lembut entah dari mana dan berbalik dia menikam ke arah Li Fugui. Sambil menghindar, Li Fugui berteriak dengan aneh, "Nyonya, kamu akan membunuh suamimu." Ah, Xiao Yu hampir pingsan, namun, Li Fugui terlihat seperti sedang berlari menjauh, sangat malu. Namun nyatanya, dari awal hingga akhir, pedang lembut di tangan Xiao Yu tidak pernah menyentuhnya, tubuhnya gemetar. Cukup pada akhirnya, Patua Gao tidak tahan lagi, dan berteriak dengan suara yang dalam, Xiao Yu menghentakkan kakinya dan berhenti. Tuan Gao tidak menyebutkan masalah ini, tetapi menatap Li Fugui dan berkata, "Li Fugui, apa yang ingin Anda bawa dari kami untuk menemukan Millennium Ganoderma lucidum?" Li Fugui menyeringai, berpura-pura serakah dan berkata, "Saya orang awam, beri saya uang, dan saya akan memimpin, bagaimana?" Tuan Gao tersenyum dan bertanya, "Berapa yang Anda inginkan?" Li Fugui berkata tanpa ragu, 50 juta, kurang 1 poin tidak mungkin. Gao Zimin berkata dengan wajah gelap, "Li Fugui, apakah kamu tahu berapa 50 juta itu? Kamu tidak dapat memperoleh uang sebanyak ini jika kamu tidak makan atau minum seumur hidup, paling banyak 5 juta, tidak lebih." Li Fugui mencibir, dan berkata dengan jijik, "Mengapa keluarga Gao Anda bahkan tidak bisa mendapatkan 50 juta yuan? Nah, dalam hal ini, saya pikir saya lebih baik menjual Ganoderma Millennium ini kepada Xiao Rongrong, mereka seharusnya sangat bahagia." Gao Zimin mendengus dingin dan berkata, "Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun juga bukan milikmu. Apakah kamu dapat membawa kami untuk menemukannya atau tidak? Itu masalah lain." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jadi kamu dapat membayar setengah pertama, lalu berikan setengah terakhir setelah masalah selesai." "Tidak masalah." Tuan Gao langsung setuju. Wajah Gao Zimin dan anak kedua Gao tiba-tiba terasa sakit hati. Setengah dari 50 juta, itu 25 juta, begitu banyak uang, untuk orang udik seperti itu.
Meskipun mereka semua merasa bahwa uang itu pasti akan kembali kepada mereka pada akhirnya, karena Li Fugui tidak dapat mengambilnya sama sekali. Dan bahkan jika mereka tidak dapat kembali, itu akan menjadi uang berdarah untuk membeli Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Li Fugui segera melaporkan kata sandi kartu banknya seperti yang diharapkan dari seorang pria dewasa. Tuan Gao tidak menunda-nunda, dan langsung menyetor 25 juta ke rekening Li Fugui. Setelah transfer berhasil, Tuan Gao meminta Li Fugui untuk memeriksa dan mengkonfirmasi, dan akhirnya berkata, "Mengenai uang, kami akan menepati janji kami kepada Anda, tetapi Anda harus melakukan apa yang Anda janjikan kepada kami. Jika tidak, tidak hanya Anda, tetapi juga keluargamu kamu harus membayar harganya." Ada cahaya tajam di mata lelaki tua Gao. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya yang keriput, seolah bisa menekan segalanya. Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, selama uangnya ada, itu bukan masalah." Gao Zimin segera berkata, "Karena kesepakatan telah selesai, saya melihat bahwa Xiao Rongrong, Anda tidak perlu untuk melihatnya." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil." "Kamu ingin kembali pada kata-katamu?" Wajah Gao Zimin agak jelek. Jika Li Fugui benar-benar memiliki ide ini, dia pasti akan menamparkan Li Fugui sampai mati. Li Fugui tersenyum ringan, "Tentu saja tidak. Tetapi jika saya tidak pergi, Xiao Rongrong pasti akan mencurigai sesuatu terjadi pada saya. Anda tidak dapat menyembunyikan apa yang telah. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Apakah kamu menemukan Millennium Ganoderma lucidum itu dengan tenang?" Gao Zimin bertanya balik, "Tetapi jika kami membiarkanmu bertemu dengan Xiao Rongrong, bagaimana kami tahu bahwa kamu tidak akan mengkhianati kami?" Li Fugui melihat ke Gao Zimin seperti orang idiot dan berkata, "Jika Anda memiliki Ganoderma lucidum Millennium untuk dijual, bukan Anda yang mengambilnya. Terserah Anda apakah Anda setuju atau tidak, biarkan dia pergi." Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tuan Gao menyetujui usulan Li Fugui. Secara alami, Gao Zimin tidak dapat mengubahnya lagi, jadi dia berkata, "Kalau begitu lakukan seperti yang kita katakan kemarin." Li Fugui tidak melakukan apa-apa, faktanya, dia telah menatap Xiao Yu dari sudut matanya. Dia merasa kasihan pada wanita ini dari lubuk hatinya. Gao Tian dan Gao Liang sudah mati, tetapi satu-satunya yang ada di mata keluarga Gao adalah ramuan Ganoderma lucidum, dan bahkan Gao Zimin, ayah dari Gao Tian dan Gao Liang, tidak terlalu memperhatikan urusan mereka sekarang. Sebaliknya, itu adalah Xiao Yu, seorang wanita yang masih memikirkan tunangannya. Jika memungkinkan, Li Fugui ingin memberitahu Xiao Yu sendiri bahwa Gao Tian dan Gao Liang tidak akan pernah kembali. Benar, dia membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Usai berdiskusi, Li Fugui dikirim kembali ke kamar. Beberapa jam kemudian, Li Fugui meninggalkan rumah Gao bersama seorang pemuda, berniat kembali ke rumah sakit rakyat. Pemuda itu secara alami dikirim oleh keluarga Gao untuk mengawasi Li Fugui, dan sebelum pergi, Gao Zimin juga mengancam Li Fugui bahwa jika dia berani mengkhianati kesepakatan antara kedua pihak, dia akan menggunakan cara yang menggelegar untuk menangkap Li Xiuling dan yang lainnya dari desa Xiaoxi, untuk membunuh. Terlalu mudah bagi keluarga seperti keluarga Gao untuk memeriksa arsip Li Fugui dalam satu malam. Selain itu, Li Fugui juga memakai bak yang sangat mini dan terlihat seperti kancing. Jika Anda bukan seorang profesional, meskipun Anda melihatnya, Anda hanya akan menganggap benda ini sebagai tombol. Setengah jam kemudian, Li Fugui tiba di gerbang rumah sakit rakyat. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa Zhou Xiaoyu telah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Li Fugui, dia segera tersenyum dan berkata, "Tuan Li, Anda akhirnya di sini. Silakan masuk mobil. Ketua kami sudah tiba. Aku menunggumu." Li Fugui masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda yang dikirim oleh keluarga Gao juga ingin mengikuti, tetapi Zhou Xiaoyu segera menghentikannya, memandangnya, dan terkikik, "Adikku,
ketua kami hanya mengundang Dr. Lee. Kamu tidak bisa masuk ke dalam mobil." Pria muda itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya adalah pengawal Dr. Lee. Anda jangan biarkan kami pergi. Apakah Anda mencoba membunuh Dr. Lee?" Zhou Xiaoyu menepuk dadanya dan berkata dengan suara genit, "Apa katamu? Kata-kata itu hanya untuk makan. Tolong maafkan aku." Pria muda itu ingin mengatakan sesuatu. Li Fugui menyela dan berkata, "Kamu anjing. Kamu tinggal di sini, aku akan kembali untuk menemukanmu." Pemuda itu pria pada awalnya sebelum dia bisa bereaksi. Ketika dia menyadari bahwa anjing di mulut Li Fugui adalah dia sangat marah. Tetapi saat ini mobil sudah mulai, dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Di dalam mobil, Zhou Xiaoyu memandang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "Tuan Li, orang itu baru saja tidak seperti pengawal Anda, tetapi lebih seperti seseorang yang datang untuk mengawasi Anda. Dr. Lee, saya belum pernah mendengar tentang Anda memiliki pengawal. Apa yang terjadi?" Li Fugui berkata dengan tidak senang, "Zhou Xiaoyu, apakah Anda menginterogasi saya? Jangan tanya saya lebih banyak tentang urusan saya." Zhou Xiaoyu sangat marah, tetapi dia tidak mampu memprovokasi Li Fugui sekarang. Jadi dia hanya bisa dengan senyum yang dipaksakan. Dia berkata, "Dr. Lee yang ajaib, saya juga mengkhawatirkan Anda. Jika ada kecelakaan, kami Xiao tidak akan bahagia." Apapun, Li Fugui melambaikan tangannya dan hanya memejamkan mata, tidak lagi memperhatikan wanita ini Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu sangat marah. Biasanya, orang lain memutar otak untuk berbicara dengannya. Tetapi Li Fugui ini baik hati. Dia sama sekali tidak menempatkannya pada posisi seseorang. Jika dia tidak tahu bahwa Li Fugui adalah benar-benar bernafsu, dia akan melakukannya. Anda harus bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Li Fugui. Di lain waktu, Zhou Xiaoyu mungkin telah merayu Li Fugui. Tetapi kejadian hari ini tidak terduga. Jadi Zhou Xiaoyu berhenti berbicara. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa mobil itu tidak memasuki area perumahan kelas atas manapun, tetapi malah datang ke real estate yang sangat biasa. Tidak ada villa di komunitas. Semuanya adalah bangunan unit. Li Fugui mengikuti Zhou Xiaoyu, dan segera datang ke 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Begitu dia masuk, Li Fugui terisak, dan dia mencium bau kayu cendana. Zhou Xiaoyu menunjuk ke pintu kamar tidur yang terbuka dan berkata, "Tuan Li, Presiden kita Xiao ada di dalam. Anda bisa masuk sendiri. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan keluar dulu." Li Fugui mengangguk dengan tenang, tetapi merasa sedikit aneh di hatinya. Bahwa Xiao Rongrong bukanlah wanita sederhana pada pandangan pertama, bagaimana dia bisa tinggal di tempat seperti itu? Bahkan jika itu adalah tempat tinggal sementara, seharusnya tidak demikian. Dengan mengingat hal itu, Li Fugui masuk ke kamar tidur tanpa melambat. Namun, ketika Li Fugui masuk dan melihat situasi di dalam, dia menjadi linglung, tenggorokannya berputar, dan dia menelan ludah bersambung.